Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Saka. Jumpa bersama saya Raihan Firdaus di podcast Wibana Widya Bakti Nagara Jayalah Seman Saka. Oke, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Agus Budi Setiawan SPD sebagai coach futsal Seman Saka dan Kak Dimas Bagus Arianto, wakil dari tim juara 3 KMPP Cup Kabupaten Pati. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Kak Dimas. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Agus, Ya. kalau boleh tahu kemarin tuh lomba apa ya Pak dan di mana? Ya, kemarin tuh lombanya lomba jadi futsal tingkat kabupaten, jadi yang diadakan oleh mahasiswa yang kuliah di Jogja seperti itu. Jadi dilaksanakan selama 2 hari, Jumat dan Sabtu seperti itu, dan diikuti sekitar 26 sekolah SMA MA yang ada di Kabupaten Pati. Kalau dari SMA Negeri 1 KN ini mengirim berapa ya Pak? Kita emang sengaja mengirim 2, jadi 2 itu dalam artian untuk strategi seperti itu. Jadi kita mengirim 2 tim yang pertama itu timnya Dimas, itu tim utamanya. Kemudian tim untuk regenerasi, jadi Pak Supra itu juga menginginkan ada sebuah regenerasi. Jadi untuk yang tim kedua itu adalah tim kelas 10 gitu. Jadi untuk kelas timnya berhasil kemarin itu yang tim utama, timnya Mas Dimas seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Dimas. Kalau boleh tahu itu lawannya dari mana saja ya Pak? Jadi untuk lawan pertama itu untuk timnya yang Mas Dimas ini untuk tim B ya, tim B atau ya tim B itu untuk pertama itu lawannya SMA PGRI. Jadi lawan SMA PGRI itu menang 2-0 ya. Kemudian setelah itu lawan SMA 2 ya, SMA 2 itu menang 3-0 ya. Menang 3-0, kemudian sampai ke semifinal itu hari Sabtu itu lawan Man Pati gitu. Man Pati itu ya perjalanan ketat, jadi 2-1 itu kemudian kita ingin mencari sebuah menyamakan kedudukan atau mencari kemenangan, tetapi pada endingnya malah kita kebobolan jadi 3-1. Kemudian sampai ke perebutan juara ketiga kita lawan SMA Tayu. Nah, itu SMA Tayu itu hampir mau 8-0 tapi endingnya jadi 9-2 kayak gitu. Kalau boleh tahu kemarin tuh dapat juara berapa Pak? Ya, karena kita perebutan juara ketiga, jadi ya kita dapatnya juara 3 seperti itu. Berarti yang kelas 10 nggak dapat juara nggak Pak? Yang kelas 10 tidak dapat juara karena kemarin kalah 1-0 seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana metode pelatihannya sendiri? Bisa dong diceritakan sedikit-sedikit? Ya, jadi untuk tim ini, jadi setelah pandemi seperti itu, kita untuk sistem latihannya memang belum terstruktur seperti yang sebelum pandemi. Jadi ini beberapa piala yang saya dapatkan sebelum pandemi. Kalau yang dulu emang terstruktur secara jadi sudah kita rencanakan dari awal untuk pelatihannya. Tapi untuk setelah pandemi ini kita untuk pelatihannya memang sedikitnya saya menyadari saya tidak terlalu banyak melatih. Jadi setidaknya saya itu hanya menemukan bibit-bibit. Jadi ya peribahasa kita menemukan sebuah kerang. Jadi kerang itu di dalamnya itu ada butir-butir mutiara. Nah, kita menemukan butir-butir mutiara itu. Jadi kita tinggal mengambil saja. Jadi ya saya mohon maaf, jadi saya belum bisa melatih mereka seperti itu. Jadi kita hanya mengumpulkan mutiara itu, kemudian kita hanya memetik hasilnya seperti itu. Jadi inilah benar-benar perjuangan anak-anak seperti itu. Karena mereka juga latihan itu tanpa kenal waktu. Karena sebelum ekstra di SMA itu dilaksanakan mereka sudah latihan dulu. Jadi untuk waktu ya mereka tidak ada batasan waktu. Tiap mereka kosong, tiap pulang sekolah jam 3:30 mereka sudah persiapan sampai nanti maghrib itu baru selesai. Kalau jadwal latihannya itu seperti apa Pak? Kalau jadwal latihannya sebenarnya kita untuk tim dari sekolah itu menjadwalkan hari Selasa dan Rabu. Jadi yang Selasa itu tim perempuannya, kalau yang Rabu itu tim laki-lakinya. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan satu latihan itu tidak cukup. Jadi mereka ya satu minggu itu hampir sampai 3 kali 4 kali latihan seperti itu. Jadi ya mengikuti kebutuhan. Kalau persiapan mau lomba mereka hampir tiap kali latihan.
Oke, sekarang itu dari Pak Agus, selanjutnya dari sang juara, dari Kak Dimas. Boleh diceritakan kemarin lombanya itu seperti apa ya, Mas? Lomba kemarin tuh lomba futsal yang diadakan di Rahmat Futsal Pati. Ya. Nah, yang main pertama itu sama SMA PGRI. Wah, itu rival dari Kayen. Ada dari yang benar-benar rival. Supporter pada datang. Ya itu nomor satu harus mental kuat. Yang alhamdulillah SMA 1 Kayen berkat supporter sama berkat doa itu menang 2-0. 2-0. Nah, setelah menang 2-0 itu lanjut ke 8 besar. Nah, lanjut 8 besar ada tekanan mental lagi karena pada turnamen sebelumnya SMA 2 Pati juara 2. Nah, saya ngasih motivasi ke anak-anak jangan pada kendor, jangan pada tekanan mental, dan alhamdulillah kita bisa main bagus dan akhirnya menang 3-0 dan lolos semifinal. Nah, pada saat semifinal itu kita lawan itu calon juara dari turnamen event-event sebelumnya itu MAN 1 selalu juara 1 terus. Soalnya ada pemain Popda, ada pemain Porprov, ada pemain Persiba Pati, pada kumpul-kumpul semua, udah punya dasaran, udah punya visi misi, dan udah punya dasaran yang kayak rotasi atau gimana gitu loh. Yeah. Nah, chemistry-nya udah kuat gitu ya. chemistry-nya udah kuat. Dan itu sangat sengit. Babak pertama sangat sengit dan babak kedua itu kalau nggak salah itu tertinggal 2-0. Nah, saat tertinggal 2-0 saya ngasih motivasi ke anak-anak kalau waktu itu belum selesai, masih ada waktu. Nah, dan alhamdulillah 1-0. Nah, saat 1-0 itu dari kurang berapa menit ya? Kalau nggak salah kurang 4 menit. Nah, malah satu kesalahan itu menjadi gol di 3-1 itu. Kalah semifinal itu rasanya sangat sedih sekali. Dan akhirnya mendapatkan juara 3. Ya, setelah selesai sama MAN itu Ya. kan semifinal yang lain kan Tunas sama SMA 1 Tayo. Ya. Nah, Tunas sama SMA 1 Tayo itu menang Tunas dari depan Pati. Ya. Nah, yang final itu otomatis MAN 1 Pati sama SMK Tunas Harapan. Yang perebutan juara 3 itu SMA 1 Kayen dan SMA 1 Tayo. Nah, saat perebutan juara 3 itu ya saya ngasih motivasi lagi-lagi ke anak-anak. Ayo kasih SMA piala. Masa beberapa tahun nggak dapat piala, nggak mau ngasih piala ke SMA lagi. Nah, itu saya kasih motivasi dan alhamdulillah kita menang 9-2 itu. Nggak sia-sia latihan juga. Alhamdulillah, Mas. Saya juga turut bangga meskipun saya nggak ikut main ataupun di sana ya. Selamat. Bagaimana perasaannya sekarang menjadi juara? Nah, perasaan saya ya senang, tapi ya sangat ya sedikit sedih lah gara-gara nggak bisa mendapat juara 1 gitu loh. Ya bagaimana ya Mas, namanya juga nasib, ya takdir juga. Kenapa sih Mas Dimas ini memilih futsal padahal kan ada olahraga yang lainnya? Ya itu mungkin keahlian dari yang maha kuasa. Ya mungkin karena dia emang di rumahnya kan dekat dengan lapangan kan. Biasa dari kecil ke lapangan. Jadi dia di rumah juga punya tim yang apa ya? Tim futsal, tim ya, futsal juga bola, ada. futsal. Ada seperti itu. Jadi Mas Dimas ini selain tim futsal SMA Negeri 1 kan dia juga punya prestasi beberapa, termasuk dia juga tim Popda ya. Popda. Tim Popda Kabupaten, kemudian dia sampai lolos ke tingkat mana Mas? Tingkat Jawa Tengah. Tingkat Jawa Tengah. Kemudian dia juga masuk ke level selanjutnya, masuk jadi tim Porprov ya, jadi tim Porprov Kabupaten Pati, jadi seperti itu. Jadi secara individu dia emang beda sama teman-temannya. Jadi ya saya ya kenapa saya agak tenang karena ada Dimas ini yang bisa membackup ya teman-temannya. Jadi teman-temannya itu ya paling manut sama Dimas seperti itu. Setahu saya kan Mas Dimas juga ini pemain Persiba ya Mas. Ya. Gini, harapan Mas Dimas apa setelah jadi juara? Tentu saja harapan saya ketika saya lulus masih ada penerus-penerusnya gitu loh, kayak tim nggak mati, masih ada regenerasi biar tim futsal Semansaka semakin maju. Oke. Dari Pak Agus sendiri nih, setahu saya kan Pak Agus guru sosiologi ya. Tapi kok pembina futsal juga? Boleh tahu dong Ya. track recordnya tuh apa Pak? Ya, jadi sebenarnya dulu tuh saya masuk sini tuh ya mungkin 10 tahun lebih. Jadi tahun 2010 itu saya masuk sini.
futsal di sini belum familiar. Jadi kalau di daerah kampus emang sudah familiar di Jogja sana, dan di sana emang saya sering ikut ya cuman sekelas tarkam seperti itu, kemudian jadi wasit dia juga wasit tarkam juga seperti itu. Kemudian sampai sini karena emang guru-guru olahraganya kan juga ada beberapa, tapi mereka sudah fokuskan ke beberapa cabur. Jadi misalnya Pak Sulis itu cabur atletik, Pak Bambang Edi ke cabur renang atau tenis. Nah seperti itu, dan akhirnya ya kemudian ada cabur futsal seperti itu ya akhirnya diberikan ke saya seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu tidak terlalu bisa amat, seperti itu, hanya ya hobi saja seperti itu. Jadi kalau untuk melatih mereka ya saya ya klarifikasi juga, saya juga bukan melatih mereka, hanya sekedar mendampingi seperti itu aja, memantau mereka, mendampingi seperti itu, kan melatih secara utuhnya, karena saya juga secara kemampuan melatih juga cukup dasar. Kalau Pak Agus sendiri itu asli mana gitu Pak? Kalau saya itu apa ya, jadi saya lahirnya itu di daerah Bantul, jadi daerah kampung juga, jadi Bantul yaitu kabupaten di Jogja, tapi juga Bantulnya bukan Bantul yang kota, tapi arah ke Gunung Kidul seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin ya kayak daerah Meketo seperti itu. Kenapa kok tertarik dengan daerah sana? Kalau di sini Pak Agus di mana Pak? Ya saya kalau di sini domisili di dekat makam Syekh Janggung seperti itu. Oh, ngekos gitu Pak? Ya di sana mau dibilang ngekos juga tidak, soalnya di sana juga bukan kos-kosan, saya dianggap sama mbah kos itu kayak anak sendiri seperti itu. Jadi tidak ada yang lain seperti itu. Bagaimana motivasi dari Pak Agus ini untuk para pemain-pemain? Ya, jadi kalau saya memberikan motivasi kepada mereka, artinya sebuah perjuangan itu emang membutuhkan pengorbanan seperti itu. Jadi tidak ada batasan sebuah perjuangan itu. Tapi saat sudah mendapatkan sebuah kesuksesan, tetap harus tidak boleh ada kesombongan di sana seperti itu. Ya, seperti itu juga. Jadi saya tidak menginginkan mereka ada sebuah rasa kesombongan. Jadi memberikan sebuah berita akan keberhasilan itu saya memperbolehkan, tetapi batasannya jangan sampai itu ke arah kesombongan. Betul. Jadi tetap rendah hati seperti itu. Jadi misalnya kalau mereka emang tidak terlalu pintar di dalam akademik, nah mereka bisa berikan di non akademik seperti itu. Jadi saat misalnya ada orang yang sedikit agak kurang respect terhadap kalian, buktikan dengan sebuah prestasi seperti itu. Jadi balasannya adalah sebuah prestasi, bukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi hal yang positif. Kalau Mas Dimas sendiri ini motivasinya apa dan harapan untuk selama menjadi anak futsal? Kalau motivasi itu ya cita-cita saya bukan pemain futsal, ya cuma sekedar hobi lah gitu, cuma seneng-seneng doang. Tapi kok lama-lama kok makin nyaman gitu, ya udah dipelajari terus. Biar kata pelatih saya itu kalau kamu bisa main futsal pasti cari kerjaan juga gampang gitu. Ya saya kalau punya sedikit ilmu lah tak salurkan pada anak-anak biar pada berbagi ilmu gitu loh. Saya juga belajar, anak-anak juga belajar. Rencananya setelah lulus ini Mas Dimas mau kemana? Kalau rencana saya ya insya Allah mau daftar TNI. Amin. Angkatan darat Mas? Ya. Di Bintara atau di Admilnya? Kalau saya coba semua, bismillah. Amin. Semoga sukses ya Mas. Amin. Oke. Dari Pak Agus, harapannya apa untuk Semansaka khususnya di podcast kita ini? Ya, jadi untuk di podcast ini semoga, jadi sebelumnya saya ucapkan podcast ini bagi kami sebuah apresiasi dengan adanya podcast, ada publikasi terhadap prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Kayan, dan harapannya ya semakin banyak yang nonton, banyak subscriber seperti itu, jadi tambah eksis seperti itu. Boleh ceritakan Pak, ini kok di sini ada piala segede ini tuh dari lomba apa? Iya, aja jadi ya, saya juga berharap sebelum Mas Dimas ini dan kawan-kawan ini lulus, kan ada beberapa yang juga tim juga bukan hanya kelas 3. Jadi harapannya sama seperti yang diharapkan sama Pak Kepala Sekolah itu, kita harus ada regenerasi dan ada progres seperti itu. Nah, karena mereka sudah bisa tingkat ke kabupaten, harapannya Pak Kepala Sekolah itu juga harus ada tingkat ke
atasnya seperti itu. Provinsi. Jadi kita punya agenda untuk mencari sebuah turnamen. Jadi kita turnamen yang tingkatnya se-Jawa Tengah atau se-Jawa Tengah dan Jogja seperti itu. Kemarin kita sudah mencari informasi sama Bapak Kepala Sekolah dan harapannya nanti mohon doanya juga biar mereka juga berprestasi. Jadi di sini juga ini juga ada beberapa piala, ini termasuk yang paling sini ini adalah Piala Gubernur, walaupun kita dapat juara 2, ini adalah Piala Gubernur ini. Sebelum pandemi ini anak perempuan. Ini kalau yang ini Bupati Cup seperti Bupati itu. Cup. Jadi mereka telah dapat Bupati Cup, terus ada Piala Gubernur seperti ini. Nah, harapannya ini juga didapat oleh generasi mahasiswa juga seperti itu. Amin. Baik Sobat Saka, dari apa yang kita simpulkan, dari apa yang dibicarakan oleh Pak Agus dan Kak Dimas adalah kita harus bisa tetap semangat, jangan cepat puas, berikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Jika kamu tidak bisa berprestasi di bidang akademis, berprestasilah di bidang non-akademis. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Kak Ya, Dimas yang sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di podcast kita hari ini. Semoga sukses selalu dan apa yang diinginkan semoga tercapai. Sekian podcast hari ini, saya Rehan Firdaus dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wibana, Widya Bakti Nagara, Jayalah Semansaka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.